Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohrijal Maulana dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan melengkapi tugas praktek dari pelajaran Al-Quran Hadis yang akan membacakan surat Al-Fatihah dan membacakan penjelasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kandungan dari ayat 1 sampai 4 yaitu memperkenalkan kita kepada Sang Pencipta Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dengan basmalah yang mengingatkan kita untuk memulai setiap aktivitas mulia dengan nama Allah karena mengandung banyak manfaat. Dia kemudian menggambarkan dirinya sebagai Tuhan semesta alam yang hanya Dia yang pantas dipuji karena kebaikan dan berkahnya yang tak terbatas terhadap ciptaannya dan yang telah Dia tuntun untuk beriman kepadanya. Sebagai manusia, terkadang kita cenderung lupa untuk menghubungkan kesuksesan yang kita alami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali kita melakukan sesuatu yang baik. Padahal atas kehendak dan kuasanya lah kita bisa mencapai kesuksesan. Ayat ini ditetapkan sebagai pengingat bagi kita untuk menyadari bahwa kita bukan apa-apa tanpa Dia dan tetap rendah hati dengan memberikan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali kita dipuji atas kesuksesan, kecantikan, bakat, kecerdasan, ataupun yang terpuji. Dia kemudian menggambarkan dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang berarti bahwa Dia sepenuhnya dan terutama penyayang. Rahmatnya yang tidak terbatas pada umat Islam saja, tetapi meluas ke seluruh ciptaannya. Sungguh kasih sayangnya tidak terbatas karena Ia mengatasi murkanya. Kandungan dari ayat yang kelima yaitu tentang apa yang ingin kita berikan kepada Allah dan apa yang kita inginkan darinya. Setelah mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyatakan untuk taat dan beribadah hanya kepadanya, tapi itu tidak berhenti di situ. Ayat ini juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan bahwa kita harus mencari bantuan darinya dalam setiap hal yang kita lakukan. Penting untuk berdamai dengan diri sendiri dan menyadari bahwa kita lemah dan tidak mampu berhasil sendiri. Kandungan dari ayat 6-7 adalah agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta petunjuknya agar kita tetap berada di jalan yang lurus sampai kita bertemu dengannya. Ini adalah jalan Islam yang membawa kesuksesan di dunia dan akhirat, yang benar-benar orang sukses menapakinya. Dari keseluruhan surat ini dapat kita simpulkan bahwa surat ini menginginkan kita akan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bahwa kita harus berpegang teguh pada tujuan hidup untuk beribadah kepadanya. Itu juga memungkinkan kita untuk merenungkan keadaan iman dan perbuatan kita untuk menjadi hamba yang lebih baik dengan belajar tentang Islam lebih dalam dan mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.